Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Suara kentongan sudah tak terdengar lagi. Pak Marsam dan Pak Nardi masih tetap membisu. Asap rokok mereka memenuhi ruangan dan tampak seperti kabut putih yang menghiasi suasana malam yang kian hening. Bu Tina yang rumahnya berada di depan rumah kosong itu tampak duduk di depan rumah sambil melipat pakaian yang sudah kering dijemur tadi siang. Tiba-tiba datang Bu Nanik bertemu mencari teman berbincang-bincang mengisi kesepian karena di rumah sendirian. Bu Tina, dengar nggak orang-orang bercerita tentang misteri hantu di rumah kosong itu? Tanya Bu Nanik. Bu Tina menjawab, dengar Bu, orang-orang sering cerita tentang hantu di rumah itu. Lalu mereka saling bercerita tanpa henti-henti tentang adanya hantu di rumah kosong itu. Hingga siang hari Bu Nanik baru pamit pulang. Anak Bu Tina, Masdi namanya, yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan ibunya dengan Bu Nanik lalu berkata, Bu, tidak perlu ditanggapi lagi cerita Bu Nanik kalau datang lagi. Bu Tina menjawab, masalahnya ibu juga pernah mendengar jendela rumah kita diketok-ketok. Masdi mendengarkan cerita ibunya hanya diam, tidak memberi tanggapan. Namun dalam hati Masdi ada rasa benar ceritanya. Pak Marsam malam itu berjanji dengan Pak Nardi akan bercerita di rumahnya. Maka di meja tamu Pak Marsam sudah tersedia makanan dan minuman sebagai teman bertukar pikiran dengan Pak Nardi. Dengan modal senter dan jaket tebal, Pak Nardi datang ke rumah Pak Marsam. Kali ini mereka bercerita di dalam rumah Pak Marsam. Malam mulai terasa dingin dan sepi. Pak Nardi memakai jaket tebal. Kita malam ini berdua bercerita sambil mendengarkan situasi rumah kosong itu, Pak, kata Pak Marsam. Sambil memegang rokok dan korek, Pak Nardi menjawab, siap Pak. Sambil menikmati makanan kecil, Pak Marsam dan Pak Nardi bercerita. Tak terasa sudah jam 11 malam. Istri dan anak-anak Pak Marsam sudah tidur. Suasana malam terasa sepi sekali. Hanya suara Pak Marsam dan Pak Nardi bergema di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara keras, dak, dak. Pak Marsam berkata pelan dengan Pak Nardi. Suara dari rumah kosong itu seperti peti mati jatuh. Pak Nardi mengangguk sambil memberi isyarat agar Pak Marsam tidak berbicara. Namun tak lama kemudian terdengar suara dari rumah kosong itu seperti pintu terbuka. Gret. Pak Marsam memandang Pak Nardi penuh tanya. Setelah tidak terdengar suara lagi, Pak Nardi berkata, kita mengintip dari celah pintu, Pak. Jawab Pak Marsam, jangan Pak, kita jangan mengganggu. Mereka berdua terdiam sambil makan tahu gorengan dan minum kopi. Pak Marsam bertanya, sepi sekali malam ini ya Pak? Pak Nardi sambil minum kopi menjawab, iya Pak, seperti ada sesuatu. Suara jangkrik terdengar terasa menemani mereka bercerita. Suara kentongan terdengar dari kejauhan memecahkan kesunyian malam. Tiba-tiba Pak Nardi dan Pak Marsam mendengar suara orang berjalan di rumah kosong. Pak Marsam berdiri mengintip dari celah pintu, melihat lampu rumah kosong itu tampak padam, kemudian menyala. Pak Nardi bertanya, ada apa Pak Marsam? Sambil duduk di kursi, Pak Marsam bercerita melihat keanehan di rumah kosong. Pak Nardi diam, tidak menanggapi cerita Pak Marsam.
Malam semakin larut, suasana benar-benar sepi. Hanya suara binatang malam saling bersaut-sautan. Suara angin malam di luar terasa mengusik kesunyian. Pak Marsam dan Pak Nardi, dua sahabat karib, masih membisu duduk di kursi, tiada henti-hentinya menghisap rokoknya. Sebagai penjual nasi liwet, agar di pagi hari sudah siap berjualan, pada tengah malam Adi sudah bangun membantu ibunya memasak. Sedangkan orang-orang masih tidur dengan nyenyak, menikmati mimpi masing-masing. Adi mengeluarkan sepeda motor, membawa kelapa untuk diparut, dibuat santan. Begitu sampai di depan rumah. Sampai di depan rumah kosong itu, Adi melihat orang bergelantungan di atas pohon yang berada di depan rumah itu. Dengan rasa takut, Adi menarik gas sepeda motor, merinding juga. Adi baru kali ini melihat pemandangan yang menakutkan. Waktu itu Pak Agung yang sering keluar malam berkeliling kampung dengan sepeda, tanpa disadari Pak Agung memasuki halaman rumah kosong itu. Pak Agung terkejut lalu turun dari sepeda. Tiba-tiba ada asap putih di depannya. Lama-kelamaan asap itu menjadi tinggi depan Pak Agung. Dengan rasa takut, Pak Agung menuntun sepedanya keluar dari halaman rumah kosong sambil memaki-maki. Untuk menghilangkan rasa takut, Pak Agung berkata, "Kurang ajar menakuti aku." Pak Jaya seperti biasa jika malam hari juga sering keluar rumah, berkeliling kampung melihat situasi. Langkah Pak Jaya penuh percaya diri dengan lampu senter. Pak Jaya berjalan sambil menyalakan lampu senter, menerangi arah yang dilewati. Setelah sampai dekat rumah kosong, Pak Jaya berhenti. Karena melihat di bawah lampu yang menyala redup, tampak duduk seorang wanita di depan pintu. Jantung Pak Jaya berdebar-debar keras, matanya memandang tak berkedip ketika Pak Jaya berjalan hendak mengetuk pintu rumah Pak Marsam. Wanita itu hilang. Pak Jaya mengurungkan niatnya mengetuk pintu Pak Marsam, cepat-cepat melangkah pulang. Namun tiba-tiba ia bertemu seseorang. Orang itu bertanya kepada Pak Jaya, "Dari mana Pak Jaya malam-malam begini?" Dengan tergopoh-gopoh Pak Jaya menjawab, "Oh, Pak Sarno. Ini Pak, tadi saya melihat wanita duduk di depan pintu rumah kosong itu." Kemudian Pak Sarno berkata, "Pak Jaya, jangan mengada-ngada loh, saya tak pernah ditakuti." Kemudian mereka berpisah. Pak Jaya berjalan ke rumah, sedangkan Pak Sarno masih berjalan-jalan hendak mencari teman yang biasa bermain catur. Ketika sampai di depan rumah kosong, Pak Sarno terkejut melihat wanita berdiri di depan pintu dengan rambut memanjang, wajah tidak jelas. Belum sampai berbuat apa-apa, Pak Sarno melihat wanita itu tertawa cekikikan sangat menakutkan. Pak Sarno hendak berlari, namun kakinya terasa berat. Tiba-tiba warga Sikamling melihat Pak Sarno yang berdiri sendiri lalu bertanya, "Ada apa Pak Sarno?" tanya warga yang sedang Sikamling. Kemudian Pak Sarno bercerita. Setelah mendengar cerita Pak Sarno, salah seorang yang ikut Sikamling yang dianggap warga sebagai sesepuh kampung, yaitu Pak Rosid, berkata, "Pak Sarno, sudah saya katakan jika melewati tempat yang dianggap angker jangan sombong." Pak Sarno hanya diam dan mengangguk pelan. Lalu Pak Rosid berkata lagi, "Berdoalah, mohon pertolongan Tuhan agar dijauhkan dari kuasa kegelapan." Malam semakin bertambah sepi dan sunyi. Mereka berjalan meninggalkan rumah kosong itu yang sampai kini masih penuh misteri. Itulah cerita malam ini. Jika kalian suka, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.